Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan lab kewirausahaan. Adapun bisnis kami yaitu taring, tahu, garing. Anggota tim terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Aditya Arahman sebagai CEO, yang bertugas untuk strategi bisnis dan manajemen, pengembangan produk, serta kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada Anissa Ulizati sebagai CFO yang bertugas untuk pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada Syaprilin Mutia sebagai CMO yang bertugas untuk pemasaran digital, manajemen merek, serta pengembangan produk dan analisis pasar berbasis riset konsumen. Selanjutnya, apa sih latar belakang dan permasalahan dari bisnis kami? Tentunya, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang membutuhkan inovasi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Tahu memiliki potensi ekonomi besar, namun masih minim inovasi dalam bentuk cemilan modern. Biasanya, tahu hanya diolah sebagai lauk untuk pendamping nasi, sehingga taring hadir sebagai solusi cemilan pedas gurih yang sesuai tren dan meningkatkan daya saing UMKM. Selanjutnya ada ide produk. Produk kami yaitu taring atau tahu garing adalah cemilan renyah berbahan dasar tahu yang digoreng kering dan dilapisi bumbu basreng khas pedas gurih. Kemudian, keunikan dari produk kami yaitu menggunakan tahu segar tanpa pengawet, memiliki tingkat kerenyahan stabil, bumbu lebih meresap, dan dikemas modern dalam pouch Ziploc. Adapun tujuan bisnis kami yaitu menghadirkan inovasi cemilan lokal yang bernilai tambah tinggi, memperluas peluang UMKM, serta memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan praktis, lezat, dan terjangkau. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Yang pertama yaitu kategori usaha, yang dimana taring atau tahu garing ini termasuk ke kategori industri makanan ringan, yang dimana eh, kami memproduksi cemilan berbahan dasar tahu yang digoreng kering dan diberi bumbu basreng pedas gurih. Kemudian, kondisi perkembangan usaha kami itu saat ini berada pada tahap pengembangan produk dan branding. Kemudian meliputi perbaikan kualitas rasa seperti menambah varian rasa dan lain-lainnya. Kemudian dengan peningkatan teknik pengolahan serta pemasaran melalui media sosial dan kerjasama penjualan. Seterusnya, lokasi usaha ini berada di Jalan Melati Barat nomor 1 Prada yang berfungsi sebagai rumah produksi dan pusat operasional sekaligus mendukung penjualan online. Selanjutnya, target pasar. Adapun target pasar kami itu diantaranya ya, yang pasti yaitu pelajar dan mahasiswa, yang dimana ini merupakan target yang sangat baik untuk usaha kami ini yang bersifat cemil-cemilan, karena kan pelajar dan mahasiswa itu sangat suka dan mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian pekerja muda. Nah, pekerja muda merupakan salah satu target pasar kami juga, di mana dengan hadirnya cemilan ini memberikan pekerja muda uh, cemil-cemilan yang sangat enak dan gurih untuk dimakan. Kemudian keluarga dan konsumen umum. Nah, di keluarga ini juga di keluarga dan konsumen umum ini juga pasti target pasar kami. Ini 2 tahap penggorengan. Yang pertama dengan menggoreng tahunya, kemudian untuk yang kedua menggorengnya lagi sehingga tahunya itu akan crispy. Kemudian uh, tahapan seterusnya yaitu pembuatan bumbu serta tahapan pencampuran antara bumbu dengan tahu tersebut. Kemudian kami kemas dengan. Kemudian strategi pemasaran kami diantaranya ada marketing ini kami melakukan promosi via Instagram dan WhatsApp, di mana kami memposting flyer-flyer ataupun promosi dengan memperkenalkan produk usaha kami ini yaitu taring. Kemudian kami di strategi pemasaran digital marketing ini juga kami menggunakan sistem pre-order untuk menjaga kualitas produk agar tetap enak dan gurih tentunya. Kemudian direct selling ataupun penjualan langsung, di mana kami sudah melakukan penjualan secara langsung dengan membuka stand di event pasar lokal seperti Kansis dan Posta. Kemudian
Kami juga menjual keliling, menjual keliling ataupun menjual di area strategis seperti asrama USK yang gelanggang dan area kos. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan rincian rencana kegiatan penggunaan biaya. Untuk tabel pertama, kita dapat melihat anggaran peralatan penunjang, yang dimana untuk peralatan penunjang kami mengalokasikan anggaran sesuai perlengkapan yang memang kami gunakan dalam produksi. Seluruh peralatan ini memastikan proses pembuatan berlangsung efisien dan konsisten dengan total biaya sebesar 255.000. Selanjutnya, terdapat anggaran bahan habis pakai. Untuk bahan habis pakai, kami menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan satu kali siklus produksi. Perhitungan ini kami ambil dari pengalaman produksi percobaan yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan total biaya sebesar 94.000. Nah, terdapat juga anggaran lainnya pada bagian ini termasuk kebutuhan operasional harian serta biaya pendukung pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap pemasaran dengan total keseluruhan sebesar 345.000. Nah, dengan rincian ini kami memastikan anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan dan mendukung jalannya produksi dan pemasaran. Selanjutnya kita dapat melihat hasil analisis dari kelayakan usaha. Dari hasil perhitungan yang kami lakukan, nilai B per C rasionya eh, mencapai angka 8, yang artinya usaha ini sangat layak dijalankan karena nilai B per C-nya itu lebih besar dari 1. Kami juga menetapkan harga jual sebesar 5.000 per piecesnya, yang dimana harga tersebut itu terjangkau untuk semua segmen pasar. Nah, selanjutnya itu titik impas atau break even point-nya itu berada pada angka 87 unit, sehingga ketika penjualan sudah melewati jumlah tersebut, maka usaha mulai menghasilkan keuntungan. Kemudian total profit penjualan per bulan diproyeksi mencapai 750.000 dengan kapasitas produksi awal. Nah, untuk perencanaan biaya globalnya, kami membaginya ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu pengembangan produksi atau riset, yang kedua produksi, yang ketiga legalitas perizinan, sertifikat pengujian produk dan standarisasi, yang keempat belanja ATK dan pengunjung. Untuk presentasinya kami juga telah membaginya dengan poin 1 dan poin 2 itu 40%, poin 3 15%, poin 4 5%. Maka didapatkan subtotalnya itu sebesar 694.000. Baik, selanjutnya terdapat lampiran yang dimana kita dapat melihat proses dari pembuatan atau produksi taring tahu garing. Yang pertama ini proses dalam pembuatan taringnya. Nah, yang kedua proses penggorengan. Di proses penggorengan ini terdapat dua kali step. Yang pertama step eh, tanpa tepung, yang kedua step dengan tepung. Nah, selanjutnya setelah step proses penggorengan, maka proses pengemasan yang dimana taring tersebut telah dibumbui. Nah, setelah dikemas, maka taring siap untuk dipasarkan. Untuk pemasarannya, kami terdapat beberapa lokasi. Yang pertama, untuk pemasaran online itu kami memiliki IG khusus dengan sistem pre-order. Kemudian untuk pemasaran online-nya itu yang pertama terdapat di Kansis, yang kedua di depan asrama USK, yang ketiga di kegiatan statistika USK yang yaitu Posta. Nah, selanjutnya yaitu di samping Pos Saprilen. Baik, sekian presentasi dari hasil bisnis kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.